Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Syabila dengan NIM 2020143541 kelas 4 NPGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kepramukaan mengenai dasar, filsafat, dan metode pendidikan kepaduan. Langsung saja, yang pertama ada prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik kependidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap-sikap atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan. Sikap laku itu dilandaskan pada sifat-sifat: A. Ketulusan hati, B. Tanpa pamrih, C. Mengutamakan kewajiban daripada hak, D. Pengabdian, E. Tanggung jawab. Lalu, mengapa harus prinsip kesukarelaan? Yang pertama, bagian A. Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal menyelenggarakan proses pendidikan dalam bentuk kegiatan untuk mengembangkan pada setiap pramuka rasa percaya diri sendiri, rasa berkewajiban, rasa bertanggung jawab, rasa disiplin, kecerdasan, keterampilan, kesehatan jasmani, rohani, sehingga setiap pramuka menjadi anggota masyarakat yang berguna, yang sanggup dan mampu membaktikan diri untuk membangun masyarakat. Yang bagian B, supaya proses pendidikan dapat masuk pada setiap peserta didik, maka setiap pramuka perlu mengikuti secara aktif semua acara kegiatan. Berpartisipasi aktif itu akan menjadi kalau tidak ada paksaan atau tekanan, melainkan karena kesenangan yang kemudian menumbuhkan kerelaan dalam hati mereka. Yang kedua, bagian A. Gerakan pramuka adalah gerakan anak, remaja, pemuda bergerak dalam proses pendidikan kepramukaan yang berbentuk kegiatan-kegiatan dan dipimpin mereka sendiri di bawah tanggung jawab oleh gerakan proses pendidikan. Kepramukaan itu akan berhasil mencapai sasaran dan tujuan kalau peserta proses pendidikan itu masing-masing merasakan suasana kekeluargaan yang akrab dan tertib dalam organisasi gerakan pramuka. Dalam hubungannya satu sama lain yang dapat menimbulkan suasana kekeluargaan yang akrab dan tertib. Yang bagian B, orang dewasa dalam gerakan pramuka bertanggung jawab atas terlaksananya proses pendidikan kepramukaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dipimpin anak, remaja, pemuda. Agar kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, maka orang dewasa harus mampu kegiatan kepramukaan yang mereka rencanakan dan laksanakan. Yang kedua, prinsip kode kehormatan, Tri Satya dan dasar Dharma. Dalam gerakan pramuka dikenal tingkatan kepramukaan yang terdiri dari siaga, penggalang, penegak, dan pendegah. Tiap tingkatan memiliki kode kehormatannya masing-masing yang berisikan janji, nilai, serta norma yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pramuka penggalang, ada kode kehormatan yang harus diperhatikan, yaitu Tri Satya dan dasar Dharma Pramuka. Keduanya harus dihafalkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya. Isi Tri Satya dan dasar Dharma Pramuka telah diatur dalam AD atau ART Pramuka. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam gerakan kepramukaan. Dharma merupakan tuntunan, sedangkan Satya merupakan janji. Lalu, bagaimana isi dari Tri Satya dan dasar Dharma Pramuka? Isi Tri Satya dan dasar Dharma Pramuka. Isi Tri Satya. Secara bahasa, Tri Satya berasal dari dua kata, yaitu Tri yang berarti tiga dan Satya yang berarti janji. Bisa diartikan bahwa Tri Satya adalah tiga janji yang mendasari gerakan pramuka. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat.
Ketiga, menepati dasar dharma. Lalu mengenai dasar dharma, secara bahasa dasar dharma berasal dari dua kata, yaitu dasa yang berarti 10 dan dharma yang berarti tuntunan. Sehingga dapat diartikan bahwa dasar dharma adalah 10 tuntunan tingkah laku pramuka Indonesia. Adapun isi adalah sebagai berikut. Pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot sopan dan kasatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hermat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani, jasmani. Gerakan pramuka menggunakan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani anak. Maksud dari penggunaan dengan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasarannya dengan pasti dan tepat pada tiap peserta didik. Pendidikan kepramukaan tidak akan baik hasilnya jika diselenggarakan secara massal. Pengelompokan peserta didik dengan satuan-satuan kecil dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan, mengamati masing-masing peserta didiknya, untuk memudahkan pelaksanaan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani. Maka peserta didik digolongkan menjadi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandaga. Yang keempat yaitu AD atau ART, merupakan ketentuan dasar dan ketentuan opsional visi dan misi Gerakan Pramuka Indonesia, mengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip idealisme, tindak laku baik organisatoris, budaya, suruh dan landasan gerak organisasi. Gerakan Pramuka dapat mencapai tujuan landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya Gerakan Pramuka Indonesia. Adapun pokok-pokok penting AD atau ART Gerakan Pramuka, pembukaan memuat dasar filosofi dan histori, ketentuan dalam AD GP. Eksepsi nama, status, tempat, asas, tujuan, tugas pokok dan fungsi. Sistem AMONG, PDK, KH, MK, M, dan kisaran dasar organisasi. Anggota, jenjang, organisasi, keperguruan, SAKA, DK, Lemdik, bimbingan, pemeriksaan keuangan, musyawarah, dan referendum pendapatan. Kekayaan atribut GP, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam serta tanda-tanda. ART pembubaran dan perubahan AD. Lalu alasan penyempurnaan AD merupakan landasan kerja GP. GP dihadapkan pada lingkungan yang berubah serta tantangan baru. Perkembangan kepaduan di seluruh Indonesia perlu penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-Undang Sisdiknas. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.